Tabiku al-lisana al-qalba. Kalau bab ini saya udah nggak sanggup. Malahu kana li zaman bihi imanan wa irfan. Gimana cara mengenal? Faqumu ila sayyidikum. Berdiri untuk menghormati baginda Nabi. Kafatallahu bihi fi qulubikumul iman. Sallallahu ala Muhammad. Baik ibu-ibu, jadi acara hari ini salah satunya sebetulnya adalah acara peluncuran Majelis Sholawat Gus Dur. Ya, Majelis Sholawat Gus Dur At-Tanwir Al-Hasimiyah. Ini kita dengan sholawat ya yang digubah oleh Mas Dian Setiobudi. Ini adalah dari NU Kuwait. Ya, kebetulan saya beberapa saat yang lalu kepikir ingin bikin sholawat Gus Dur, majelis sholawat bisa keliling kemana-mana. Tapi apa yang akan membedakan dari majelis sholawat lain bacaannya? Tiba-tiba dapat kiriman naskah yang ditulis ya oleh Dian Setiobudi ini, LC, diadaptasi dari kitab Syekh Haji Hashim Asy'ari. Jadi ini sudah paling pas sekali. Dan teman-teman kita ini dari Lampung memang khusus ya, mereka anggota dari Malang, dari Malang yang memang khusus akan bersama-sama kita untuk pertama kali melantunkan bersama-sama sholawat ini. Ya, beliau-beliau ini dari Malang ya. Nah, tentu kita sama-sama tahu bahwa ketika dalam pembacaan Mahalul Qiyam ini bukan cuma kita berdiri secara fisik, tetapi juga berdiri secara ruhaniyah, seolah-olah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya. Itulah yang paling utama tujuan itu, karena kita ingin agar kita seolah-olah menyambut beliau bersama-sama dengan kita, mengekspresikan kecintaan kita, mengekspresikan ketakdiman kita, dan komitmen kita untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, inilah dan kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini dengan situasi kondisi bangsa yang begitu gersang, orang gampang terprovokasi, orang gampang panas, orang gampang emosi, ini harus diademin pakai sop. Disinilah fungsinya ibu-ibu muslimat. Mari kita gelorakan selawat ini bersama-sama ya. Ini pertama kali Bu ya. Jadi ini nggak ada, ini historical kalau orang bilang, atau bersejarah. Ibu-ibu menjadi bagian dari sejarah. Karena pertama kali dilantunkan, pertama kali kita luncurkan. Ya, saya akan mencoba membaca mukadimahnya. Ini tulisannya dikasih kecil banget, moga-moga bisa kebaca. Umurnya Bu ya, nggak bisa bohong. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa nahnu ummatu awakhir zaman allati sya'at fiha dhulumatul kitab man ghairu sallallahu alaihi wasallam ba'da rabbil izzati naludu bihi wa alaihi tuklan fa'innahu syamsun nahari wa qamarul laili tastaniru bihi ruhul insan faqumu ila sayyidikum warahibbu bihi fi hadratihi tarhiba Tabbatallahu bihi fi qulubikumul iman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
أهلا مرحبا كن عونا لنا شفيعا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ابن الحسين يا رسول الله يا حبيب السلام وعلى العبد محمد الماحي الحاشر محمد فوق الأعداء وسلام على الجميع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله على Kita berharap yang membaca Maulid Al-Hashimi ini mendapatkan barokahnya dari Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Mahallul qiyam li Maulidil Hashimi. Saya baru bahas itu. Yaitu Bani Hashim. Dari Rasulullah ini, dari ayahnya bernama Abdullah. Nikahnya Abdullah dengan Siti Aminah itu hanya 3 minggu, Bapak Ibu. Hanya berapa? 3 minggu. Minggu yang pertama di rumah yang disiapkan buat Aminah. 2 minggu berikutnya di rumah yang disiapkan oleh Abdul Muttalib. 3 minggu. Habis itu Abdullah melakukan perjalanan darat menuju Syam. Pulang dari Syam, mampir ke Madinah, sakit di situ, wafat di situ. Dan Nabi sudah ada di dalam kandungan ibunya umur 2 bulan. Makanya disebut di dalam Barzanji,
walamma tamma min hamlihi syahran. Ini nggak enak ini menyebut syahran di belakangan ini. Walamma tamma min hamlihi syahran. Ini ibu-ibu ikut kemarin ke sana. Oh, nggak ikut. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Umur 2 bulan di dalam kandungan ibunya, bapaknya yang bernama Abdullah wafat. Jadi Nabi tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Begitu dilahirkan, Abdul Muthalib memberikan nama anak ini Muhammad, nama yang tidak pernah diberikan kepada seluruh bayi di Mekah. Mendengar kelahiran Muhammad ini, maka Abu Lahab bergembira dengan kelahiran baginda Nabi. Kegembiraannya dibuktikan dengan budak perempuan Abu Lahab yang bernama Thuwaibah dimerdekakan. Karena bergembira dengan lahirnya Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, setiap hari Senin siksaan kepada Abu Lahab diringankan oleh Allah. Ata fi yaumil itsnaini daima yuhaffahu anhu lisururi bi Ahmad. Setiap hari Senin siksaannya diringankan karena Abu Lahab bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Abu Lahab bentuk kegembiraannya memerdekakan budak perempuannya bernama Thuwaibah. Mbak Yeni bergembira dengan kelahiran baginda Nabi. Kegembiraan dibuktikan dengan memberangkatkan jamaah ini untuk menjalankan ibadah umrah. Tapi ngomong-ngomong, ustadznya siapa? Kan belum ada ustadznya tadi itu. Belum ya? Belum ada ustadznya kan? Belum ada ustadznya. Belum. Ya Allah, kalau nggak ada ustadznya kasihan nanti. Ustadz yang pernah ke Madain Saleh. Ke Madain Salehnya 2025. Spesial itu. Madain Saleh disebut di dalam Quran itu ya. Abdullah wafat Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya. Kameramen ikut katanya, Pak. Rosali mau ikut itu. Nah, Thuwaibah ini bukan hanya dimerdekakan. Nabi Muhammad lahir, Siti Aminah menyusui Nabi Muhammad hanya 1 minggu. Setelah disusui 1 minggu, lalu disusui oleh Thuwaibah. Setelah disusui oleh Thuwaibah, baru dikirim ke kampung, perkampungan Bani Sa'ad. Yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Dari Mekah perjalanan 15 kilo. Tidak seluruh jamaah haji dan umrah pernah ke tempat itu. Hanya orang-orang tertentu yang pernah datang ke tempatnya. Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pengen tahu, ibu-ibu? Pengen tahu? Ya harus benar cari ustadznya itu. Halimatus Sa'diyah yang menyusul kepada Thuwaibah dan kepada Halimah bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Kalau begitu, Nabi ini tidak punya saudara kandung. Nabi hanya punya saudara sesusuan. Abdullah ini jejaka, Siti Aminah ini gadis, tidak pernah dipakai melahirkan selain baginda Nabi. Abdullah tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain, dengan perempuan yang lain. Aminah juga begitu. Hanya dipakai sekali oleh Allah untuk melahirkan
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini saya sampai jam berapa ini? Makin lama biasanya argonya beda itu. Daan yang bertanggung jawab nanti. Daan. Oke. Gak denger ya? Oke. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Berjumpa dengan ibunya hanya sampai umur 6 tahun. Setelah 6 tahun dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Lalu dirawat oleh Abu Talib, pamannya. Abu Talib bukan orang yang kaya. Karena itu kata Nabi, tidak ada tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan saya. Apakah ayahnya, ibunya, kakeknya, atau pamannya. Kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik langsung saya, bukan orang tua. Ini kalau Nabi yang terakhir harus begini. Gak boleh main-main Nabi yang terakhir. Karena Nabi itu asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Pamannya tidak beriman. Tetangganya tidak beriman. Ternyata bukan hanya paman dan tetangga yang tidak beriman, menantu Nabi juga tidak beriman pada Nabi. Banyak pondok pesantren rusak karena pertengkaran dengan menantu. Menantu Nabi tidak beriman kepada Nabi. Nabi ini kan punya anak laki berapa jumlahnya? Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Makanya Nabi disebut sebagai Abul Qasim. Nabi ini punya nama sebanyak 200 nama. Di sini disebut Al-Mahi, Al-Hashir, disebut di dalam bait ini. Seluruh nama Nabi itu boleh dipakai, kecuali satu, Abul Qasim. Menunjukkan kecintaan Nabi kepada anaknya yang bernama Qasim. Tapi anak laki-laki Nabi tidak ada yang sampai usia 2 tahun. Sebelum 2 tahun sudah meninggal semua. Begitu juga dengan putri-putri Nabi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Usianya tidak ada yang sampai 30 tahun. Putri-putri Nabi. Ada yang meninggal umur 22 tahun, 24 tahun, 27 tahun. Nabi ini keturunan pendek umur. Seluruh putra-putri Nabi ini meninggal sebelum baginda Nabi meninggal. Illa Fatimah, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun Nabi ini pendek umurnya, pengaruhnya luar biasa. Nabi ini diutus menjadi Nabi dalam kurun waktu 22 tahun. Wahid Foundation umur 21 tahun. Gak jauh beda dengan Nabi. Masa kenabian dan masa usianya Wahid Foundation. Kalau saya bukan alumni Wahid Foundation, alumni Wahid Institute. Bareng Kiai Rumadi, Kiai Suaidi, kantornya masih nyewa. Masih nyewa di dekat Hotel Kaisar itu. Di sana zaman dulu. Sebelum pindah ke sini. Di sana kita. Mbak Yeni belum nikah, masih muda belia saat itu. Kita semua muda-muda, semangat-semangat. Lihat Mas Edi sekarang sudah 62 tahun.
Lihat Pak Rumadi juga sudah 50 lebih. Usia-usia ini hanya sekedar angka, Bapak. Banyak orang-orang yang usianya pendek tapi pengaruhnya luar biasa. Saya sebut beberapa nama. Tajuddin As-Subki yang mengarang kitab Jam'ul Jawami meninggal dunia usia 33 tahun. Sekarang kitabnya dibaca di pondok-pondok pesantren dimanapun. Meninggal usia 33 tahun. Imam Nawawi meninggal umur 48 tahun. Punya karya seperti Riyadhus Shalihin. Sibuk mencari ilmu. Dari saking sibuknya, maka tidak sempat untuk menikah. Makanya kalau libas tidak menikah, berarti ikut Imam Nawawi. Yang tidak menikah ya, tidak menikah yang di luar-luar. Ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat umur 48 tahun. Imam Syafi'i itu meninggal umur 53 tahun. Separuh dari umat Islam ini ikut madhab Syafi'i. Meninggal usia 53 tahun. Umur sebuah angka. Ini ibu-ibu muslimat DKI umur udah berapa sekarang? 60-an? 50 ada? 60, 70 ada tadi? Ada 70 itu. Mudah-mudahan panjang umur. Tapi kadang roh ini mulai tidak betah di dalam tubuh. Roh mulai tidak betah di dalam tubuh. Ciri-cirinya apa kalau roh itu mulai tidak betah di dalam tubuh? Asam urat sudah 13. Itu tanda-tandanya roh tidak betah di dalam jasad itu. Sudah mulai ada tanda-tanda roh tidak betah di dalam jasad. Ibu-ibu, kolesterol naik, tensi tinggi, itu tanda-tanda roh tidak betah di dalam tubuh. Sudah mulai terasa tanda-tandanya. Kalau sudah mulai terasa tanda-tanda roh tidak betah di dalam tubuh, berpuasa. Ibu sekarang umur, kok kayak umur 50 ya Ibu Sultan tadi? Jadi usia itu hanya penanda saja bahwa kita pernah lahir. Pengennya umur berapa ini ibu-ibu? Bisa minta kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah didatangi malaikat ingin dicabut nyawanya umur 48 tahun. Dan dia tidak mau. Enak aja anak-anak masih SD, masih lulus SMP, nggak mau dia dicabut nyawa. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Ini ada makhlukmu ini, gak mau dicabut nyawa. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dipanjangkan umurnya, wafat umur 84 tahun. Umur panjang tapi sehat. Itu yang penting. Ibu-ibu ingin sehat atau ingin sakit? Sehat. Ada sahabat Nabi ingin sakit. Namanya Imran bin Husayn. Sahabat Nabi ini sakit, minta didoakan para Nabi untuk sehat, akhirnya sehat. Begitu sehat, minta didoakan lagi kepada Nabi untuk sakit. Karena ketika sakit, sehari 5 malaikat datang setiap melaksanakan sholat. Akhirnya Imran bin Husayn ini sakit selama 32 tahun. Tapi setiap mau sholat didatangi malaikat. Ibu-ibu milih sakit atau milih sehat? Tapi nggak didatangi malaikat. Gimana ini? Imran bin Husayn itu sakit, tapi pengen sakit. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Panjang umurnya. Ibu-ibu nanti di surga mau bareng suami? Mau. Bapak-bapak, suami-suami mau bareng istri? Nah, kan gak ada bunyinya kan?
Nggak ada bunyinya. Nah, mana Pak Rumadi tadi itu? Ibu-ibu mau bareng suami di surga? Mau. Bapak-bapak mau nggak bareng istri di surga? Tuh, nggak jawab Pak Libas ini. Kayaknya udah capek ketika di dunia kayak ini. Insya Allah. Mau ibu-ibu bareng suami? Mau. Mana Pak Suhaidi? Panjang umur, sehat. Kayak Gus Dur, umur 69 tahun, termasuk panjang umurnya. Karena kata Nabi, baina sittin was-sab'in, antara 60 sampai 70. Yang penting sekarang banyak doa. Umur 60 dipakai untuk apa? Umur 70 dipakai untuk apa? Apalagi kata Mbak Yeni tadi ini, pengantar mahallul qiyamnya, wa nahnu ummah awakhir zaman. Kita ini berada di akhir zaman. Kacamata ini hanya penanda. Wa nahnu ummatu awakhir zaman. Ini adalah umat di akhir zaman. Allati sya'at fiha dhulumatul fitan. Fitnah sudah tersebar di mana-mana. Man ghairuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da rabbil izzah. Setelah Allah, siapa lagi selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naludhu bihi wa alaihi taqlan. Yang kepadanya kita bisa bersandar. Selain Allah, baginda Nabi adalah tempat kita bersandar. Fa'innahu syamsun nahar wa qamarul lail. Nabi adalah matahari di siang hari, bulan di malam hari. Tastaniru bihi ruhul insan. Seluruh ruh manusia ini tersinari dengan kehadiran baginda Nabi. Karena itu faqumu ila sayyidikum. Berdiri untuk menghormati baginda Nabi. Warahibu bihi fi hadratihi tarhiba. Katakan marhaban. Gimana tadi? Namanya mengucapkan marhaban, menyambut kedatangan baginda Nabi. Sabbatallahu bihi fi qulubikum al-iman. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita. Itu tadi yang dibacakan oleh Mbak Yeni. Aujaballahu alaina fi haqqin nabiyyi Taha. Rasulullah ini punya nama juga bernama Taha. Nabi punya nama bernama Yasin. Malahu kana li zaman bihi imanan wa irfan. Kita ini harus beriman kepada, harus mengenalnya. Gimana cara mengenal? Kita ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kok bisa beriman pada Nabi? Ada sahabat datang kepada Nabi. Sungguh beruntung kami ini menyaksikan engkau Nabi, lalu beriman kepada engkau Nabi. Kata Nabi, bukan, itu biasa. Kata Nabi, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntung orang yang tidak pernah menyaksikan aku dan beriman kepada. Tapi walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sekurang-kurangnya pernah datang ke tempat lahirnya baginda Nabi. Kapan berangkatnya? Oktober. Akhir. Hah? 8 Oktober. 15 Oktober. Paspor sudah punya paspor. Visa udah keluar belum? Tapi lutut oke, lutut.
Harus mulai sekarang belajar jalan. Karena nanti jarak dari hotel ke Masjidil Haram itu jauh, Bu. Jauh. Siapa tadi yang berangkat? Ibu yang jenengan gitu. Siapa yang tadi berangkat? Hah? Oh, ibu siapa namanya? Bu Maryam. Bu Maryam yang mana? Yang ini, Bu Maryam. Bu Maryam. Oke. Bu Haironi. Tapi yang jalan, Bu. Di sana perjalanan jauh. Ibu umur berapa Bu Haironi sekarang? Bu Haironi. Tuh. Bu, nah? Oh, masih muda. Nabi ini umur 62 tahun melakukan perjalanan darat dari Madinah ke Tabuk. Waktu itu 1100 kilo. Darat itu. Tapi nggak pernah Nabi berhenti di jalan lagi masuk angin. Nggak pernah tuh. Wah, Nabi kelupaan nggak bawa minyak angin cap kapak. Bawa minyak angin nanti bawa. Pakai masker. Ini muslimat saja yang berangkat. Nggak ada yang musliminnya nggak ada yang berangkat. Ya Allah. Kata MC-nya yang tadi, muslimat dekat-dekat dengan muslihat katanya. Tabiku al-lisana al-qalba. Kata nazamnya ini cocokkan antara lisan dengan hati. Istilah orang sekarang satunya kata dan perbuatan. Ini enak diceramahkan tapi sulit diamalkan. Satunya kata dengan perbuatan. Tabiku al-lisana al-qalba. Kalau bab ini saya udah nggak sanggup. Satunya kata dan perbuatan. Fi syahadati wujuban. Dan seterusnya, dan seterusnya. Udah jam berapa udah? Oh, doa udah. Nanti ada waktu sendiri nih, diterjemahkan. Karena Mbak Yeni mau mengadakan pengajian setiap bulan di sini. Insya Allah, teroknya nggak akan dibuka lagi. Ya kan? Teroknya akan begini terus ini, dibikin permanen. Muslimat DKI nanti datang ke sini. Ngaji di sini. Kalau ustadz yang ke sini bisa ganti-ganti ibu-ibu. Tapi ustadz yang ke Mekah itu nggak boleh ganti. Syukur-syukur kalau ada bonusnya. Habis dari Mekah Madinah, kok pengen tahu rumahnya Fir'aun. Lanjut Mesir. Wah, makin cocok gitu nanti. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah manfaat. Panjenengan semua sehat walafiat. Yang asam uratnya naik mudah-mudahan turun. Kolesterol naik mudah-mudahan turun. Yang giginya copot mudah-mudahan tumbuh lagi. Ya? Gak mungkin. Bu Maryam gak mau berdoa. Yang tidak punya suami mudah-mudahan punya suami. Banyak ya, banyak kan? Ya Allah, berdoa di sana itu, berdoa. Ini, ya Allah. Kangen ingin ada yang diurus ibu-ibu. Kangen ingin ada yang diurus, ya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Anak keturunannya menjadi anak yang saleh dan salihah. Berguna buat agama, bangsa, dan negara. Al-Fatihah.